persoalan yang menjadi sangat penting, menjadi kritikal dan krusial adalah ketika pendidikan yang sebenarnya begitu substansial itu ternyata diulus oleh seorang ahli yang notabene tidak punya keahlian atau tidak sesuai keahliannya, sama sekali tidak ahli di dalam kehidupan atau dalam bidang-bidang seperti yang saya sudah sebutkan tadi. Di dalam sejarah kebudayaan dan sejarah pendidikan kita memiliki tenaga-tenaga ahli yang luar biasa di zaman Soekarno dan setelah untuk pertama kalinya dalam kehidupan berbudaya dan pendidikan kita ini, tiba-tiba kita melihat seseorang mengurus masalah itu yang dia sendiri tidak punya pengalaman di bidang itu, dia tidak punya keahlian di bidang itu, tidak pernah dikenal kemampuan dan keahliannya mengenai hal itu. Tiba-tiba diberi tanggung jawab yang begitu besarnya dalam bidang itu. Ya, selamat berjumpa kembali di Kopi Panas Radar. Kopi udah tidak terlalu panas, tapi tetap memberikan kehangatan, rasa panas dari kehidupan kita bersama. Saudara-saudaraku yang kucintai di seluruh tanah air, hamba-hamba Allah yang semoga mendapatkan rezeki dan hidayahnya. Dalam situasi atau dalam kenyataan kita sekarang ini, kita sama-sama memahami selain memang banyak sekali persoalan yang harus dihadapi oleh bangsa kita, persoalan yang juga antara lain ditimbulkan oleh cara kita hidup berbangsa bernegara, termasuk cara dari para penguasa atau para pemilik negeri ini, mereka yang selama ini mendapatkan amanah dari kita itu ya ternyata membawa banyak persoalan dalam kehidupan kita bersama, mulai dari tingkat kehidupan personal, ya, sosial, kultural, dan seterusnya. Di dalam persoalan-persoalan itu ada hal-hal yang menurut saya sangat esensial, ya, sangat penting, ya, yaitu soal di mana kita harus menegakkan, ya, satu cara hidup, cara pandang, hingga bagaimana kita mengetahui dengan baik realitas kita, eksistensi kita di atas dunia ini sebagai makhluk, ya, sebagai bagian dari realitas alam yang lebih luas ini, bukan hanya sebagai manusia saja, tapi sebagai bagian dari kenyataan alami, alam ini semua. Nah, apa yang menjadi perhatian, apa yang menjadi pengertian kita, pemahaman kita tentang semua hal itu adalah sebuah kenyataan di mana manusia itu dibentuk oleh kenyataan-kenyataan satu yang bersifat natural, ya, alamiah, tapi juga ada yang bersifat nurtural atau ya, kultural itu. Dan kita tahu bahwa di dalam hal yang kedua itu, hal yang bersifat nurtural itu, manusia memiliki bagian yang sangat penting dalam kenyataan itu. Ya, kalau misalnya makhluk-makhluk lain mungkin hanya menjalankan tugas-tugasnya sebagai makhluk eksistensial yang jelas, ya, posisi, ya, orientasinya, ya, fungsinya, siklusnya, dan yang lain-lain. Tetapi kalau yang namanya manusia memiliki kebebasan, memiliki
kemampuan yang tidak hanya fakultatif ya, tetapi dia juga mampu bisa mengubah kenyataan alam itu, mengubah kenyataan natural itu menjadi kenyataan yang bersifat kultural, yang kultural. Nah, itulah yang kita sebut sebagai kebudayaan. Dan ternyata problem dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, yang penting dalam kehidupan kita semua itu diakibatkan oleh pola tingkah dari kebudayaan itu, dari peradaban itu, dari bagaimana kita bisa mengolah dunia alam itu menjadi sesuatu yang berbeda, bernilai, berubah, dan yang lain-lain. Nah, kebudayaan semacam itu adalah kewajiban kehidupan manusia dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai makhluk, ya, sebagai insan ilahiyah, di mana pada akhirnya mereka memiliki tanggung jawab yang sangat kuat gitu, untuk bisa memelihara, ya, untuk bisa menjaga dan bahkan mengembangkan apapun yang semula kita disediakan oleh alam menjadi karya-karya kebudayaan. Nah, karya-karya kebudayaan itulah yang menurut saya belakangan itu menjadi problematik dalam kehidupan kita bersama. Kenapa? Karena ternyata kebudayaan yang sekarang ini kita pahami, setidak-tidaknya dipahami oleh segolongan orang, itu mungkin mereka yang termasuk di dalam pemerintahan itu, kita tahu menjadi sebuah atau satu kenyataan kebudayaan yang sangat rigid, kaku, ya, tidak mampu mengakselerasi diri, ya, tidak mampu untuk mengaktualisasi diri dan yang lain-lain. Kenapa mereka atau dia itu kebudayaan itu mengalami semacam kejumudan, mengalami satu bahkan kekacauan di dalam cara dia melihat dirinya sendiri, cara dia melihat kenyataan dia sendiri, tugasnya sendiri, bahkan orientasinya dan yang lain. Nah, kebudayaan semacam itu kebudayaan yang menurut saya menjadi ancaman bagi kehidupan kita bersama, karena kebudayaan itu menjadi dasar, ya, bagi kenyataan yang harus kita lewati baik dalam masa depan maupun masa lalu. Nah, dalam situasi seperti itulah kita bisa melihat bagaimana kebudayaan yang sekarang ini sedang coba diciptakan, ya, oleh segelintir orang, oleh satu kepentingan, oleh satu golongan, katakanlah yang apa kita sebut sebagai penguasa itu menjadi satu dunia yang tidak ada kejelasan dalam orientasinya, bahwa kebudayaan itu seharusnya memiliki satu kepandangan yang luas, yang lapang tentang dirinya, ya, tentang kenyataan hidup, tentang cita-citanya dan yang lain-lain. Tidak jelas pandangan-pandangannya. Jadi kebudayaan itu seperti mengalami semacam disorientasi, ya, karena kebijakan yang telah disusun, dibuat itu tidak mampu mengakomodir, ya, kemungkinan-kemungkinan yang sebenarnya sudah dibuka oleh dunia saat ini. Apa yang namanya kebijakan dalam pemerintahan kita sekarang ini dalam bidang kebudayaan itu hanya kita lihat sebagai semacam pelayan saja dari kepentingan penguasa, kepentingan pemerintah. Bahwa kebudayaan itu tiba-tiba hanya menjadi semacam asisten atau pembantu lah, ya, agar dia bisa melayani, ya, kepentingan-kepentingan dari penguasa, kepentingan-kepentingan portofolio dari
para pejabat-pejabatnya. Kebudayaan semacam ini pada akhirnya akan menjadi kerdil atau dikerdilkan ya, oleh cara berpikir maupun cara praktik pemerintahan yang semacam itu. Dia hanya menjadi sekedar program teknis ya, yang sangat pragmatis, bahkan over pragmatis, di mana semua kerja-kerja itu hanya dikuasai oleh kepentingan-kepentingan yang bersifat sementara saja ya. Ya, pragmatisme seperti itu bahkan kadang-kadang atau seringkali itu dilakukan dalam satu semangat atau satu elan yang sangat oportunistik. Kalau kebudayaan tiba-tiba dijadikan cara untuk mendapatkan tujuan yang sangat teknis dan sangat oportunistis seperti itu, saya kira apa yang terjadi dalam sejarah kebudayaan kita itu menjadi tragedi. Karena kita sebenarnya memiliki sejarah yang sangat bagus, pejabat-pejabat kebudayaan yang sangat bagus dari sejak masa Soekarno dulu, ya, masa Orde Lama, Orde Baru dan yang lain-lain. Kita memiliki pejabat-pejabat teknis yang menurut saya memiliki kapasitas yang sangat tinggi. Tapi ternyata menjadi dikerdilkan menjadi satu program yang sangat sempit hanya untuk memperoleh keuntungan-keuntungan yang kecil ya, yang tidak visioner dan yang lain. Dan akhirnya kebudayaan seperti itu menjadi korban ya, dari sebenarnya riwayat kebudayaan itu sendiri, menjadi korban dari sejarah kebudayaan, dari cita-cita kebudayaan, dari ideal-ideal dari kebudayaan. Ketika itu dikerdilkan dari satu jadi semacam program yang murahan semacam itu. Nah, jadi penting sekali orang-orang yang memiliki obligasi dalam menjalankan kebudayaan itu memahami ini semua. Apalagi jika itu dikaitkan ya secara lebih luas lagi, ketika namanya kebudayaan itu kita kaitkan dengan yang namanya pendidikan. Ada pemahaman yang selalu keliru antara pendidikan dan kebudayaan sampai detik dan hari ini. Kekeliruan pemahaman itu masih terjadi, bahkan di kalangan para pejabat, di kalangan para petinggi atau pengambil kebijakan utama dari negeri ini, bahwa misalnya pendidikan itu ditempatkan dalam posisi yang sangat tinggi, dalam posisi yang sangat penting. Semua itu menjadi lebih penting ketimbang pendidikan. Padahal sementara kita tahu sendiri kerja kebudayaan itu begitu luasnya, tapi dikerdilkan lagi oleh yang namanya pendidikan itu ketika kebudayaan itu diminorkan, ya kan, bahkan dikorbankan hanya menjadi satu program kecil dalam pemerintahan. Dari segi budgetnya saja itu mungkin tidak sampai mungkin 1,5% gitu dari budget yang dimiliki oleh dunia pendidikan, ya kan, hanya untuk sekitar 1,5 triliun saja mengurus kebudayaan yang begitu luasnya, begitu tanpa batasnya, begitu multidimensionalnya. Sementara pendidikan itu mengambil jatah ya, budget yang begitu luar biasanya, hampir lebih dari 500 triliun. Kita harus mengurus pendidikan yang kita tahu sendiri hasilnya, outputnya sekarang menjadi pertanyaan dari berbagai kalangan. Nah, persoalan yang menjadi sangat penting, menjadi kritikal dan krusial adalah ketika pendidikan yang sebenarnya begitu substansial itu, yang begitu penting itu, ternyata diurus oleh seorang ahli yang notabene tidak punya keahlian atau tidak sesuai keahliannya.
sama sekali tidak ahli di dalam kehidupan atau dalam bidang-bidang itu. Seperti yang saya sudah sebutkan tadi, di dalam sejarah kebudayaan dan sejarah pendidikan kita itu, kita memiliki tenaga-tenaga ahli yang luar biasa di zaman Soekarno dan setelahnya. Untuk pertama kalinya ya, dalam kehidupan berbudaya dan pendidikan kita ini, tiba-tiba kita melihat seseorang mengurus masalah itu yang dia sendiri tidak punya pengalaman di bidang itu. Dia tidak punya keahlian di bidang itu. Tidak pernah dikenal kemampuan dan keahliannya mengenai hal itu. Tiba-tiba diberi tanggung jawab yang begitu besarnya ya, dalam bidang itu. Sebuah bidang yang menurut saya itu sangat menentukan, ya kan? Kenyataan kehidupan kita itu yang bisa menentukan bagaimana realitas itu bisa kita ubah atau kita kacaukan. Itu karena adanya ahli-ahli yang tidak ada pada tempat yang seharusnya. Kenyataan seperti itu saya kira akan memberikan dampak ya, yang tidak kecil, tidak hanya dalam soal bagaimana kehidupan ideal kita dalam berbudaya itu ya, bagaimana kenyataan hidup dan semesta kita ini kita pahami, kita jalani, dan akhirnya kita menjadikan itu sebagai jalan baru, dan yang lain-lain itu menjadi semacam kekacauan ya, terjadi kekacauan di antara mereka ya, para penanggung jawab itu, karena hal-hal yang seperti yang saya sebut tadi itu berdampak pada program-program yang harusnya dijalankan ya, oleh para pengambil kebijakan. Program-program pendidikan itu menjadi kacau karena dia tidak disesuaikan, tidak sesuai dengan kenyataan hidup kita sebenarnya, tantangan hidup, kebutuhan hidup yang kita miliki semua itu. Dan itu saya kira menjadi tantangan yang sangat tidak, yang kecil ya, jadi tantangan besar buat kita bersama untuk bisa mengatasi masalah ini. Karena ternyata kita tahu bahwa semua pihak yang seharusnya bertanggung jawab mengenai itu memiliki incapacity ya, memiliki kapabilitas yang sangat rendah ya, dalam menangani persoalan-persoalan tersebut. Sehingga terus kemudian yang namanya pendidikan itu menjadi kisruh. Ya, belum pernah terjadi kekisruhan dalam dunia kependidikan itu, ya kan, kesalahan-kesalahan yang tidak perlu dan yang lain itu belum pernah terjadi, belum pernah ada presidennya dalam sejarah pendidikan kita. Dan itu karena kebijakan yang tidak benar, perlu kebijakan yang harus segera dikoreksi. Ya. Dan itu kenapa saya juga bisa tidak percaya gitu. Mengapa para penanggung jawab di pemerintahan, kekuasaan atau dari penguasa masih tetap ya memberikan kepercayaan yang sebenarnya sudah tidak bisa lagi kita berikan kepada dia. Kepercayaan itu udah habis, udah hilang, karena emang semua ditunjukkan oleh incapacity dari penanggung jawabnya. Disitulah kita pun memahami di bagian berikutnya dari bagian pendidikan dan kebudayaan itu, kita tahu ada satu portofolio lain yang lebih rancu lagi dalam implementasinya. Ada satu, katakanlah, jabatan, ada satu posisi di dalam pemerintahan yang menempatkan seorang pejabat sebagai penanggung jawab dari pembangunan manusia dan pembangunan kebudayaan. Sebuah istilah yang buat saya begitu rancunya, karena yang namanya pembangunan kebudayaan dan kemanusiaan, kenapa harus bisa dipisahkan
menjadi satu posisi yang berbeda? Kenapa harus dipisahkan ke dalam satu fakultas yang berbeda? Padahal sebenarnya itu adalah satu hal yang sama, yang harusnya terintegrasi. Bahwa pembangunan kemanusiaan itu adalah bagian dari pembangunan kebudayaan. Dia harus menjadi satu-satu. Dan sementara itu di bagian lain kita lihat yang namanya pembangunan kebudayaan dan kemanusiaan itu harusnya menjadi satu, itu ternyata mengalami overlapping, double job gitu di satu portofolio yang lain. Dia menjadi satu satu tugas baru, tugas yang berbeda tapi sama. Satu mengurusi kebudayaan, satu juga mengurus kebudayaan. Jadi ada semacam overlapping dalam tugas-tugas pemerintahan itu. Antara dari Menteri Kebudayaan, Pendidikan Kebudayaan, dan Menteri PMK, ya, Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Nah, jadi jelas lah ya, kalau misalnya tanggung jawab, ya, tugas sampai pemahaman dan komprehensi yang sangat kuat di antara atau para pelaku kebijakan itu mengalami tumpang tindih, bahkan semacam kekacauan dalam menjalankan tugas dan kewajiban itu, yang menjadi korban kembali lagi adalah dunia pendidikan dan kebudayaan. Dan saya kira itu sudah berlangsung cukup lama ya, dalam pemerintahan kita, dan tidak pernah terperbaiki. Satu hal yang seharusnya sudah dikoreksi sejak lama, itu didiamkan begitu saja, sehingga menciptakan semacam kekacauan juga di dalam implementasi programnya. Dan ini buat saya, ini akan menjadi semacam jebakan ya, dalam kenyataan kita berbudaya, kenyataan kita berpendidikan, dan yang lain-lain. Kenapa? Karena semua hal yang sebab keliru tadi itu, yang tidak tempatnya itu, dan yang lain-lain itu akan membuat semacam kenyataan yang destruktif ya, bagi kita bersama dalam hidup tadi yang saya bilang, hidup berbudaya tadi. Semua hal dalam hidup kebudayaan itu menjadi sangat krusial pada saat ini ya, ketika kita keliru dalam memahami tugas dan kerja kebudayaan itu. Nah, dalam situasi itulah saya kira ada kerja yang sangat besar harus kita lakukan bersama. Ketika para obligor atau penanggung jawab ada di pemerintahan dalam persoalan kebudayaan ini tidak bisa menjalankan tugasnya secara baik, kita harus ambil alih tanggung jawab itu. Kita harus ambil alih ya, bagaimana kebudayaan itu harus berlangsung, terlaksana, dan harus bisa menjawab persoalan-persoalan dia saat ini sampai atau masa depan. Nah, kebudayaan terlalu sempit, terlalu sederhana kalau hanya dikacaukan oleh kepentingan-kepentingan yang bersifat partisan, kepentingan-kepentingan yang sifatnya sempit dan pendek, apalagi program-program yang pragmatis sampai oportunistis. Ini harus diubah, dan saya tahu juga atau saya mengerti juga bahwa siapa yang bertanggung jawab untuk itu semua adalah dia yang selama ini menjadi pihak utama ya, yang kita anggap sebagai penanggung jawab dari kerja-kerja kebudayaan, dan tidak menjalankan tanggung jawabnya itu secara baik. Hanya mungkin dia tidak paham, tidak mengerti dengan baik apa sebenarnya makna tugas dan tanggung jawab kebudayaan itu. Dan ini menjadi hal yang sangat miris buat kita bersama. Mudah-mudahan kita bersama bisa bekerja untuk mengubah
itu semua. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. Sampai berjumpa kembali dalam Kopi Panas berikutnya.